dosen-dosen sekalian. Perkenalkan, saya Nat Sebastiano, mengenai refleksi Alkitab dari kelompok kami, kelompok Isya, yang diambil dari Efesus 4 ayat 11, yaitu dengan perikop manusia baru. Next. Berikut ini adalah teman-teman saya dari kelompok Isya. Next. Ya, refleksi Alkitab kami ini menggunakan metode koma, di mana berupa dari konteks, O observasi, M makna, dan A application atau aplikasi. Next. Yang pertama adalah konteks. Saya akan membacakan mengenai konteks surat Paulus secara umum, di mana Paulus menulis surat ini saat berada di penjara di Roma dan ingin memberikan pengajaran pada jemaat Efesus. Surat Efesus itu terbagi menjadi 2 bagian, di mana pasal 1-3 menjelaskan tentang Injil dan bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia, dan pasal 4 hingga 6 menjelaskan bagaimana Injil harus mempengaruhi hidup orang Kristen dalam kehidupan sehari-harinya. Next. Lalu yang kedua adalah observasi, di mana Paulus ingin orang Kristen menjadi manusia baru dan meninggalkan sifatnya yang lama. Hal ini dilakukan karena orang Kristen telah mengenal Tuhan. Yang kedua, Paulus memberikan contoh perilaku yang harus ditinggalkan, yaitu berkata dusta, mencuri, bertikai, dan mengatakan perkataan-perkataan kotor. Yang ketiga, Paulus juga memberikan contoh perilaku yang harus dilakukan oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, dia harus ramah, kasih, mesra satu sama lain, seperti itu menebus dosa umatnya. Next. Melanjutkan dengan makna dari ayat 17 dan 19 tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang mereka tidak memiliki pengertian yang gelap dan benar. Dan orang-orang fasik tidak peduli tentang firman Tuhan dan sudah hidup nyaman dalam kegelapan, dan karena pengertian yang gelap tersebut mereka hidup jauh dari Allah. Kemudian pada ayat ke-19 Paulus mengatakan bahwa hati nurani mereka telah tumpul. Mereka tidak merasa bahwa mereka berdosa dan mereka tidak mengerti dengan baik apa yang benar maupun salah menurut Tuhan. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh iblis dan hawa nafsu mereka sendiri sehingga mereka berbuat dosa. Kemudian pada ayat 20 dan 21, terutama pada ayat 20 khususnya, Paulus menyatakan bahwa sifat-sifat tersebut bukanlah yang kita dapatkan pelajari dari Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen sudah diberi tentang apa yang benar oleh Yesus Kristus. Di ayat 21 pun Paulus kembali menjelaskan tentang orang Kristen yang sudah menerima dan mendengar tentang Yesus Kristus dan ajaran yang benar yang menjadi panutan bagaimana orang Kristen harus hidup. Kemudian kita beralih ke ayat 22-24. Dalam ayat ini, makna yang kita dapatkan adalah pada ayat 22-24, Paulus kembali menegaskan bahwa kita sebagai orang Kristen yang telah menerima pengajaran Yesus Kristus harus meninggalkan manusia lama yang hidup oleh nafsu dan menjadi manusia baru supaya bisa diperbaharui oleh Roh Kudus dalam roh dan pikiran kita supaya kita menjadi manusia yang hidup menurut kehendak Allah dan dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Next. Kemudian pada ayat 25-32, pada ayat ini Rasul Paulus menjelaskan hal-hal yang lebih khusus atau detail mengenai sifat-sifat lama yang harus ditinggalkan oleh orang Kristen yang telah mengenal Tuhan dan menerima pengajaran dari Yesus Kristus. Pada ayat 25 ini, Paulus menjelaskan bahwa kita sebagai orang Kristen wajib berkata secara benar dan tidak berdusta. Semua orang Kristen yang mendapatkan anugerah keselamatan harus berbicara benar dan tidak berdusta sesuai dengan hati nurani yang telah diperbaharui oleh Tuhan,
Selain itu, hal ini dilakukan supaya kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus harus saling mengasihi dan saling membantu sama lain, dan kebohongan atau dusta dapat mencerai-beraikan anggota tubuh Kristus. Pada ayat 26-27, Paulus menjelaskan bahwa orang Kristen boleh marah, akan tetapi harus terkendali supaya tidak berbuat dosa. Paulus juga mengingatkan kita jangan menahan amarah kita supaya tidak menjadi dendam dan dapat menjadi celah untuk iblis membuat kita berbuat dosa, yang tercantum pada ayat 27. Kemudian pada ayat 28, Paulus menjelaskan bahwa kita harus berhenti mencuri lagi setelah kita menerima Tuhan. Mencuri sering dilakukan oleh orang yang bermalas-malasan, sehingga Paulus menyarankan supaya orang Kristen bekerja keras melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri, supaya mereka dapat menghindari godaan untuk mencuri dan dapat membagikan hasil kerjanya kepada orang yang berkekurangan. Next. Pada ayat 29, Paulus juga menjelaskan bahwa kita jangan berkata kotor, karena itu berbahaya bagi kehidupan jemaat Tuhan dan dapat menimbulkan perpecahan. Paulus mengatakan bahwa mulut kita lebih baik digunakan untuk mengatakan hal yang baik yang membangun sesama orang Kristen supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Oke, selanjutnya untuk ayat yang 30 sampai ke 32. Pada ayat ke-30 sampai ke-32, Paulus mengingatkan kembali supaya kita mengasihi dan bersikap ramah satu sama lain. Hal ini terdapat pada ayat 31 sampai 32. Dan kita tidak boleh jatuh dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah yang merupakan ciri-ciri orang yang belum mengenal Tuhan. Hal-hal tersebut mendukakan roh Allah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Paulus berpendapat bahwa orang Kristen harus hidup penuh dengan kasih mesra, sehingga kita peka terhadap kesusahan satu sama lain, ramah supaya orang yang mendengarkan dapat terima dengan baik, dan yang terakhir, saling mengampuni satu sama lain, sebab Tuhan yang telah mengampuni dosa kita sebagai orang Kristen, supaya kita dapat kembali mengenal Allah dengan baik. Nah, apakah yang kita bisa dapatkan atau aplikasi dari refleksi dari ayat tersebut atau berikut tersebut? Saya sebagai orang Kristen justru sering merasa bahwa hal ini sering dibacakan atau didengarkan, akan tapi merupakan hal yang susah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena saya memiliki daging dan hawa nafsu untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya merasa kurang dalam hal untuk tidak berkata kotor dan berdusta, dan hal itu merupakan batu bandungan bagi saya. Saya berusaha mengurangi kata kotor tersebut dengan melakukan hal yang membuat saya marah dan menghilangkan amarah saya supaya dapat mengurangi kemungkinan saya berbuat dosa. Hal ini merupakan hal yang penting sebagai orang Kristen yang hidup di negara mayoritas Muslim. Saya bisa menjadi saksi Kristus dalam negara ini dan dapat melihat nilai-nilai Kristus melalui diri saya. Dan saya dapat juga menjadi anggota tubuh yang saling membantu sama lain dan tidak menceraikan anggota tubuh Tuhan. Demikian refleksi Alkitab dari kelompok Ishak. Terima kasih atas perhatiannya.